Terima kasih Anda masih di Kabar Pagi pemirsa. Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Biro TV One Makassar dan Biro TV One Medan. Di Biro Makassar pemirsa ada Syamsul Ma'arif dan di Biro Medan ada Nofri Afandi. Kita ke Medan terlebih dahulu. Nofri, ada berita menarik apa yang akan Anda sampaikan pagi hari ini? Ini ada 3 informasi yang menarik dari wilayah Sumatera yang akan kami sajikan. Yang pertama mengenai penerapan pembelian BBM bersubsidi dengan sistem barcode oleh Pertamina. Ini menyebabkan antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Maulaboh, Aceh. Antrean panjang kendaraan yang mencapai 1 km ini membuat sejumlah jalan protokol mengalami kemacetan. Untuk mengurai kemacetan, anggota kepolisian dari Polres Aceh Barat berusaha mengurai dan mengatur mobil yang antre. Fenomena antre solar bersubsidi ini telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, sejak Pertamina memberlakukan sistem barcode saat pembelian BBM. Ya, informasi kedua, Fada Indi, ini mengenai adanya seorang ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di Nias Barat, Sumatera Utara, diringkus polisi karena terlibat dalam peredaran narkoba. Polisi menangkap ED yang kerap menggunakan bahkan menjual narkoba dan mengedarkan barang haram jenis sabu-sabu di Desa Bawo Saloyo, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat. Di dalam rumah tersangka, polisi menemukan banyak alat hisap, 8 paket sabu-sabu siap edar, timbangan elektronik, sejumlah uang dan sepucuk senjata airgun milik tersangka. Dari hasil keterangan tersangka, sejumlah narkoba miliknya diperoleh dari luar Nias. Berisi plastik klep juga. Satu. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang banyak temukan bacalek yang terdaftar ganda. Terkait temuan ini, KPU Kota Palembang pun akan melakukan verifikasi dan klarifikasi ke partai politik terkait. KPU Kota Palembang menemukan 7 bakal calon legislatif terdaftar ganda di internal maupun eksternal. Hal tersebut disampaikan anggota Komisioner KPU Kota Palembang, Muhammad Joni, kepada wartawan. Menurutnya terkait temuan data ganda, KPU Kota Palembang akan melakukan verifikasi dan klarifikasi ke partai politik terkait. Namun Joni enggan membeberkan nama-nama bacalek yang terindikasi terdaftar ganda. Sejauh ini ada 7 partai politik yang ganda. Jadi ada yang ganda eksternal, ada ganda internal. Terus ini bagaimana Pak dengan adanya temuan-temuan tersebut? Jadi dari temuan itu kami tetap melakukan verifikasi sesuai dengan dokumen yang disampaikan atau yang diupload di Silon. Dan nanti di sistem Silon sudah mendeteksi terkait dengan data ganda tersebut. Apakah itu nanti bisa menggugurkan caleg mungkin Pak? Ya, nanti ada proses masa perbaikan, nanti partai politik yang akan kami akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data ganda tersebut. Dari hasil verifikasi administrasi bacalek yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang, nantinya akan tampil di silon masing-masing partai untuk dilakukan perbaikan dari tanggal 26 Juli hingga 9 Juli 2023 mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan.
Ya, saya kembalikan ke Fada Indi di Jakarta. Ya, Nofri Afandi, ini ada sejumlah berita menarik yang Anda sampaikan. Ini ada temuan mengenai bacalek ganda dan juga mengenai antrian solar di Aceh. Nah, ini mengenai bacalek ganda yang terjadi, apakah bacalek ganda ini juga terjadi di wilayah-wilayah lainnya di Sumatera, Nofri? Bagaimana pantauan Anda? Ya, Fanda, ini dari temuan kami ataupun pantauan kami, ini juga terdapat adanya bacalek ganda di wilayah Sumatera seperti di wilayah Parabumuli, Lampung hingga Kota Bengkulu. Dan memang pihak KPU menemukan adanya bacalek ganda ini baik itu dari aplikasi Silon maupun saat masa verifikasi administrasi. Yang diketahui saat ini masa verifikasi administrasi bacalek sudah berlangsung sejak tanggal 15 Mei hingga 23 Juni mendatang. Baik, Nofri, kemudian mengenai antrian solar yang terjadi di Aceh ini sangat disayangkan. Apakah ada informasi yang Anda dapatkan ini sistem tersebut akan dirubah supaya antrian solar tidak mengular di Aceh? Ya, memang program pembelian BBM subsidi dengan menggunakan sistem barcode ini dilakukan Pertamina secara nasional. Kami belum mendapatkan informasi apakah memang adanya kejadian serupa, yaitu antrian panjang hingga mengganggu ketertiban umum dalam pengisian BBM bersubsidi di wilayah lainnya. Namun jika ini memang terjadi di berbagai wilayah, tentunya pihak Pertamina perlu mencari solusi maupun mencari cara lain dalam penyaluran BBM bersubsidi sehingga tidak terjadi hal-hal serupa, yaitu mengganggu ketertiban umum seperti kemacetan di sekitar daerah SPBU di berbagai daerah. Baik.